Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dalam video pembelajaran sosiologi kelas 11 bersama dengan Ibu Rinda. Pada materi kita hari ini, kita akan membahas tentang ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kalian kalau mendengar kata ketidakadilan? Pernah tidak kalian melihat bahwa ada orang yang mudah memperoleh fasilitas kesehatan dan ada kelompok orang yang sulit? Atau pernahkah kalian membaca berita tentang koruptor dan pencuri sendal jepit yang mendapatkan hukuman yang mirip? Saat ini, kita banyak melihat bahwa ada orang yang mudah memperoleh pekerjaan, ada pula yang sulit. Ada yang bisa memperoleh pendidikan, ada yang nggak bisa memperoleh pendidikan. Nah, hal yang Ibu sebutkan tadi berhubungan dengan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Ketidakadilan itu merupakan tindakan sewenang-wenang yang umumnya menyangkut masalah pembagian hak individu atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Nah, secara tidak proporsional di sini artinya tidak sesuai dengan takaran atau porsinya. Ada yang diperlakukan dengan istimewa dan ada yang diperlakukan dengan biasa saja. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, yaitu stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Di sini kita akan bahas satu persatu. Bentuk ketidakadilan yang pertama adalah stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Jadi stereotip itu bisa dikatakan sebagai anggapan terhadap seseorang. Stereotip itu dapat dibagi menjadi sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif misalnya, orang-orang Indonesia dikenal sebagai orang yang sangat ramah. Ini anggapan orang-orang luar negeri terhadap masyarakat Indonesia. Lalu ada stereotip negatif, misalnya suku X terkenal sebagai suku yang keras dan kasar, ya. Jadi itu berupa anggapan kita terhadap sesuatu, dinamakan dengan stereotip. Bentuk ketidakadilan yang kedua adalah marginalisasi. Marginalisasi merupakan proses untuk meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, semakin besar perbedaan antar kelompok, maka akan semakin mudah bagi penduduk dominan untuk menyingkirkan kelompok yang lemah. Kelompok atau individu yang marginal biasanya sering dikucilkan dari yang namanya layanan, program, dan kebijakan. Contohnya, pembedaan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam marginalisasi. Biasanya para pemimpin-pemimpin dalam setiap perusahaan itu adalah seorang laki-laki, karena mereka beranggapan bahwa kalau pemimpin itu yang dipimpin oleh perempuan, maka biasanya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan suatu ketidakadilan bagi perempuan. Lalu bentuk ketidakadilan yang ketiga adalah subordinasi. Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Biasanya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Anggota mayoritas dan minoritas diperlakukan dengan tidak seimbang. Nah, dalam situasi ini, kelompok mayoritas akan menjadi lebih dominan, sedangkan kelompok minoritas akan menjadi kelompok yang kurang beruntung. Karena apa? Karena tadi diperlakukan dengan tidak seimbang.
tidak sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan selanjutnya, bentuk ketidakadilan yang keempat adalah dominasi. Dominasi merupakan penguasaan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Nah, jadi di sini ada pihak yang kuat dan ada pihak yang lemah. Yang pihak yang lemah itu akan didominasi oleh pihak-pihak yang kuat. Ada berbagai bentuk dominasi, diantaranya perbudakan, rezim diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme atau sistem pemerintahan yang sewenang-wenang, totalitarianisme, di mana sistem kekuasaan negara itu tidak terbatas dan mengontrol hampir semua aspek kehidupan. Jadi negara itu mengatur semua aspek kehidupan dalam masyarakat. Lalu ada kapitalisme, di mana sistem ekonomi ini dalam suatu negara diberi kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi siapa saja bebas untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Lalu yang terakhir ada feodalisme, sistem sosial yang memberikan kekuasaan besar kepada bangsawan ataupun tuan tanah. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang materi ketidakadilan sebagai masalah sosial. Jadi, yang namanya ketidakadilan dalam suatu masyarakat itu tentu bisa menyebabkan yang namanya masalah sosial. Karena ada sesuatu yang tidak seimbang, ada sesuatu yang diistimewakan, dan ada sesuatu yang pihak-pihak yang lemah. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.